kita semua pasti merasa sulit atau tidak mudah kalau melewati jalan masuk, apalagi kalau badan besar seperti saya. Itu pasti lebih susah. Dan kita akan berjuang dengan cara apapun. Kita dalam perjuangan itu tentu ada yang dikorbankan. Bisa saja kulit kita lecet, baju kita sobek, dan lain-lain. Tetapi kita akan terus berjuang, kita akan terus berusaha masuk supaya kita boleh masuk, dan kalau sudah masuk kita akan menjadi senang, kita akan bahagia, kita akan bersukacita karena perjuangan kita berhasil. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk menggenapi perutusannya di dunia ini dengan menderita, wafat, dan bangkit dengan mulia. Dan dalam perjalanannya itu ada seorang yang tidak disebutkan namanya dalam Injil hari ini datang dan bertanya kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Pertanyaan kepada Tuhan ini memang sangat lazim bagi orang-orang Yahudi saat itu. Mungkin karena merasa diri berdosa, tidak layak, sehingga muncul pertanyaan itu, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Bisa saja muncul karena memang dia merasa, saya tidak mungkin masuk, saya tidak mungkin selamat, karena saya banyak dosa, banyak kekurangan. Ya, pertanyaan orang ini mungkin masih berkaitan dengan perumpamaan tentang biji sesawi, atau juga perumpamaan tentang rabi yang mengatakan tentang kerajaan Allah itu berkembang dan mengubah hidup banyak orang. Kerajaan Allah itu dimulai dengan sebuah kawanan kecil, dan orang ini menduga bahwa hanya sedikit orang yang bisa menikmati perjamuan di surga, tidak semua. Ternyata memang tidak. Kita semua punya peluang yang sama untuk mengalami keselamatan itu. Yesus ternyata tidak menjawab pertanyaan orang itu. Tetapi, ya, apa jawaban Yesus? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Artinya, itu syarat yang diberikan oleh Yesus supaya kita semua selamat. Dan bukan hanya sedikit orang, tapi supaya kita semua bisa selamat, kita harus berjuang masuk melalui pintu yang sempit itu. Banyak orang akan berusaha untuk masuk. Dalam Injil tadi dikatakan, tetapi tidak dapat masuk. Ya, mungkin karena sempit pintunya, tidak mau berjuang lagi, ya pulang, tidak usah. Atau mungkin juga ada tantangan, kesulitan dalam hidup, karena tidak setia, karena tidak kuat, akhirnya berhenti untuk berjuang. Apalagi untuk menjadi Kristen Katolik itu kan susah. Karena tidak tahan, lebih baik mundur teratur, mundur teratur tanpa berita. Tapi kita diajak oleh Tuhan untuk berjuang. Artinya ada usaha, ada niat, ada tekad, ada komitmen untuk bisa masuk melalui pintu yang sempit itu. Apa artinya masuk melalui pintu yang sempit itu? Artinya Yesus hendak mengingatkan kita supaya sebelum mengalami Paskah kebangkitan Tuhan, kita sudah menyatakan kesungguhan untuk bertobat. Kita harus berani melewati jalan-jalan sempit, menderita, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri. Dia harus melewati penderitaan, wafat di salib. Tapi di balik salib itu ada kemuliaan kebangkitan. Apa artinya pintu yang sesak atau pintu yang sempit? Pintu yang sempit, yang sesak menunjukkan pentingnya kita memiliki pilihan yang definitif berdasarkan Injil untuk mengikuti Yesus dari dekat. Artinya kalau itu memang sudah komitmen kita, pegang teguh komitmen itu. Makanya dikatakan pilihan yang definitif, yang tetap, tidak bisa berubah. Dengan mengikuti Yesus yang menderita, wafat, dan bangkit, kita juga dapat masuk dan menikmati kerajaan-Nya. Yesus sendiri berkata, setiap orang yang mau mengikuti Aku, yang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa tidak memikul salibnya
dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi murid. Artinya jangan hanya tunggu enaknya saja, tunggu senangnya saja. Begitu kita mengalami cobaan, begitu kita mengalami penderitaan, sudah deh, tidak usah. Saya tunggu yang enak-enaknya saja. Atau karena mungkin ada yang enak di tempat lain, ya saya ke situ. Nanti kalau susah lagi situ, saya balik lagi. Artinya kita maju mundur dalam iman. Baik, dengan mengatakan berjuang, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita komitmen moral kita dan usaha yang terus-menerus untuk berpartisipasi dalam perjalanan abadi di surga yang Tuhan sediakan untuk kita. Yesus tidak mengatakan jumlah orang yang persis, tetapi yang jelas orang-orang yang setia mengikutinya akan memperoleh tempat yang layak di surga. Orang-orang yang setia berjuang melewati pintu yang sempit. Ia mengingatkan supaya para pengikutnya, kita semua, memiliki daya juang untuk memperoleh keselamatan. Satu hal yang harus kita lakukan, yakni dengan melayani, mengasihi, seperti Yesus sendiri. Sama saudara dan saudari terkasih, pesan Yesus ini juga berarti semua orang, atau kita semua, dipanggil pada keselamatan itu. Tetapi bagi semua orang, bagi kita semua pintu itu sempit, sesak. Kita memang harus berjuang untuk melewatinya. Karena memang tidak ada orang yang mengklaim dirinya sebagai status quo keselamatan atau memiliki hak istimewa. Dengan menjadi Kristen, dengan menjadi Katolik, kita sudah punya hak istimewa untuk selamat. Kita senang-senang saja, tidak mau berjuang, tidak mau bertahan dalam hidup. Harus tetap ada komitmen yang definitif, harus ada perjuangan. Banyak orang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan bangga sebagai orang Kristen, tetapi hidupnya tidak mencerminkan dia murid Yesus. Orang-orang seperti ini hanya memiliki 3 kesempatan untuk masuk gereja, misalnya ketika dibaptis, lalu ketika menikah, dan yang ketiga ketika meninggal. 3 itu saja. Selebihnya tidak tahu kemana, entah kemana. Ya, karena itu yang dipegang hanya 3 surat: surat baptis, surat nikah, dan surat kematian. Ini menjadi murid-murid Yesus tidak boleh seperti itu. Harus membangun komitmen dari awal sampai akhir, apapun situasi yang kita hadapi. Sama saudara dan saudari terkasih, Paus Emeritus Benedictus ke-16 dalam pesan Angelus hari Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2007 pernah berkata demikian: persahabatan yang benar dengan Yesus ditunjukkan dalam cara hidup, seperti dengan kehendak hati yang baik, rendah hati, lemah lembut, berbelas kasih, mampu mengasihi, membangun keadilan dan kebenaran, memiliki komitmen untuk setia dan jujur dalam membangun kedamaian dan sukacita dalam hidup. Bagi Paus Benedictus, kebajikan-kebajikan ini merupakan kartu identitas untuk kita. Kartu identitas yang menunjukkan bahwa kita benar-benar sahabat Yesus Kristus, murid Yesus, dan akan membuka jalan kepada hidup abadi meskipun harus melewati pintu yang sesak itu. Hari ini kita diajak untuk mengubah diri, bertobat, tinggalkan segala yang kurang dalam hidup, dan mulai belajar membangun kesetiaan dengan berjuang melewati pintu yang sesak, yang sempit itu. Saya yakin dan percaya di balik pintu yang sesak, yang sempit itu ada kemuliaan yang Tuhan siapkan untuk kita. Baik, di akhir homili ini kita nyanyikan bersama lagu Seperti Yang Kau Ingini, sebagai gambaran bahwa kita ini mau meninggalkan cara hidup kita yang lama dan kita mau hidup secara baru. Bu, persembahannya nanti kasih tahu ya. Mau persembahan. Bukan, nanti kalau udah mulai persembahan biar nanti saya dulu jemaat biar ikut. Karena jemaat kan itu kan belum familiar dengan. Ini persembahan apa? Maksudnya kolektor? Iya, kolektor. Oh, habis doa umat. Oh, betul. Habis ini Habis ini biasanya
berdiri ya, biar lebih semangat. Boleh ngomong. Gue suara cempreng. Bukan dengan barang fana kau menebus diriku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau membayar diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oke, ini komitmen kita ya. Amin. Kita mau hidup seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Tinggalkan semua yang kurang dan kita mulai hidup secara baru. Amin.